Oke guys, bertemu lagi dengan saya, masih bersama Mr. Chris. Si kumis tipis tapi kumisnya hilang. Ya ini kumis saya hilang karena gatal, jadi saya cukur. Tapi ini sedikit glowing. Ya agak beda. Katanya ada yang bilang agak muda, ada yang bilang kayak bapak-bapak. Tapi nggak apa-apa. Kita langsung lanjut ke poinnya. Nah, tapi sebelum itu kalian harus like, comment, dan subscribe. Like harus mencapai 1000 lebih supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik. Nah, oke. Jadi teman-teman semua, semoga kalian tetap sehat dan semangat. Nah, pada hari ini saya ingin bercerita tentang bagaimana cara tips and trick mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Jadi awal mula ceritanya itu dulu sebelum saya mendaftar beasiswa Bank Indonesia, saya mencoba mendaftar pertama kali mendaftar beasiswa PPA atau disingkat peningkatan prestasi akademik. Pada saat itu pada semester 3, tapi saya ditolak karena ya namanya orang yang mendaftar beasiswa kan harus punya CV, prestasi yang bagus dan lain sebagainya. Nah pada saat itu ya dengan kondisi saya yang masih kuliah pulang, yang masih kuliahnya keteteran, masih fokus kegiatan dan tidak layak lah. Nah saya ditolak, tapi sedikit sedih, tapi nggak apa-apa, saya terus berusaha. Akhirnya pada semester 5 semester 5. Nah pada saat itu saya menjadi ketua HIMA, ketua HMPG di UNY. Nah ada lagi pembukaan pendaftaran beasiswa PPA yang dibuka oleh UNY, dan saya mencoba lagi untuk mendaftarnya. Nah pada saat itu alhamdulillah saya keterima, karena ya mungkin menjadi seorang ketua itu adalah prestasi yang bagus. Nah pada saat itu saya senang sekali, wah saya keterima, saya tidak menyangka. Dan uang beasiswanya karena itu untuk prestasi peningkatan akademik ya, untuk peningkatan prestasi akademik. Dan pada saat itu juga laptop saya rusak lah, padahal laptop kesayangan. Akhirnya uangnya tak belikan laptop pengganti laptop saya sebelumnya. Kemudian pada semester 6, pada saat itu ya lagi-lagi kondisi ekonomi yang saya hanya bekerja nyambi Grab, nyambi bantu orang tua, dan ya untuk kegiatan sehari-hari ya kurang lah. Nah saya coba iseng-iseng. Pada saat itu ada pendaftaran Bank Indonesia, pendaftaran beasiswa Bank Indonesia, dan saya mencoba untuk bertanya-tanya kepada teman saya yang sudah pernah mendaftar dan keterima. Nah saya tanya tuh sama teman saya, bicara nih daftar beasiswa Bank Indonesia. Daftar wae yo, gampang, kowe mesti ditompohi tenane. Iya, lah kok iso yo, kon kowe jadi ketua, pernah yo apapun CV-mu cantumkan aja. Nah kebetulan pada saat kemarin ya saya mencoba mendaftar dengan saran dari teman saya itu. Saya mendaftar dengan nekat, pokoknya bicara nih aku daftar. Akhirnya saya daftar, saya tanya-tanya apa aja persyaratannya, dan saya dikasih pamfletnya. Tapi yang menjadi saya ragu itu di situ ada jurusan yang mana jurusan itu yang kemungkinan besarnya mendapat beasiswa PPA. Ada jurusan ekonomi, akuntansi, pemerintahan, kayak administrasi publik, kemudian ilmu komunikasi, dan jurusan lainnya itu yang ada 100 kalau nggak salah itu ada 75 orang yang diterima. Nah 75%-nya itu jurusan yang tercantum dalam pamflet, sedangkan 25%-nya adalah jurusan lain yang tidak tercantum. Nah saya hanya mempunyai peluang 25% dari
mahasiswa di UNY yang itu jumlahnya ya cukup banyak. Kemudian saya bertekad pokoknya piye carane ketompo ora penting nyoba. Akhirnya saya mencoba dengan syarat-syarat yang diberikan teman saya itu, ya ada syarat IPK, kemudian CV, kemudian sertifikat, kemudian motivation letter, kemudian foto rekening dan lain sebagainya saya siapkan, dan ada surat keterangan dari desa, surat keterangan tidak mampu apa ya. Nah, saya lampirkan semuanya, saya coba daftarkan. Wah, saya pokoknya iseng wae lah, piye carane muga-muga bisa keterima. Nah, akhirnya saya sudah mengumpulkan semua persyaratannya, tiba-tiba pengumuman. Nah, pada saat itu saya shock loh, dikasih tahu teman saya, pengumuman beasiswa PPA, pengumuman wawancara wis ono neng Instagram, coba ceken. Kemudian saya cek, wah, tak cari nama saya itu, tapi nggak ada. Waduh, saya sudah tidak punya harapan. Ya wis lah, ora ketompo, ya wis penting sesuk nyoba meneh. Nah, akhirnya saya chat ke teman saya lagi, ya ora ketompo ya, coba ceken meneh. Ternyata daftar nama saya itu ada di slide sebalik di sampingnya. Saya coba cek, wah, alhamdulillah ketompo aku. Nah, tapi hanya lolos di wawancara. Kemudian saya dapat jadwal wawancara, dan kemudian saya diwawancarai. Pada saat itu ditanyai banyak hal. Kamu tahu apa yang kamu tahu tentang beasiswa BI? Kemudian apa yang kamu ketahui tentang BI? Ada apa aja di BI? Kemudian komunitas apa yang ada di BI? Nah, saya jawab semua itu. Kemudian salah satunya juga, kenapa kamu daftar BI? Nah, saya jawab itu, ya ini salah satunya ini. Kalian ketika ditanya itu jangan menjawab ini untuk membantu biaya kuliah, untuk meringankan beban orang tua. Wah, itu sudah jawaban klasik. Tapi siapkan jawaban yang itu kalian mendaftar karena ingin meningkatkan prestasi akademik, ingin aktif organisasi, atau ingin berkarir di perkuliahan. Ya, intinya untuk mengembangkan soft skill dan hard skill lah. Dan juga kalian harus ketika nanti mendapat, ya pasti aktif di Bank Indonesia, di komunitasnya, berkontribusi untuk masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ternyata setelah itu pengumuman, dan alhamdulillahnya dari sekian banyak orang yang mendaftar, saya salah satunya orang yang diterima. Wah, alhamdulillah. Tapi itu suatu kebanggaan yang sangat top. Wah, saya dua kali mendapat beasiswa, dan menurut saya ya ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa dari saya. Nah, apa sih trik and tipsnya? Jadi ketika kalian ingin mendaftar beasiswa, pasti siapkan sertifikat untuk mendukung mendukung persyaratan. Nah, sertifikat ini yang akan berfungsi, yang akan membantu kalian dalam mendaftar, dalam peluang kalian bisa mendapat beasiswa. Nah, kebetulan pada saat itu ya alhamdulillah saya diamanai menjadi ketua. Kemudian saya pernah lolos dalam penelitian tingkat universitas SUG. Kemudian saya juga pernah menjadi asisten praktikum dan sertifikat lainnya. Nah, sertifikat itu yang menurut saya ini adalah suatu pencapaian yang menunjukkan bahwa kalian itu memang aktif di dalam perkuliahan. Nah, salah satunya. Kemudian yang kedua, kalian harus berani, apapun yang kalian miliki, cobalah untuk mendaftar. Cobalah, penting mencoba. Walaupun gagal, lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Ya, apapun hasilnya, coba terus. Kayak kita beli
minuman ale-ale dikerok, coba lagi, tapi kita beli berkali-kali, dapat Rp1.000. Ya seperti itu. Jadi intinya saya mendapat beasiswa ini ya alhamdulillah karena berkat doa orang tua dan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya juga alhamdulillah aktif organisasi dan alhamdulillah saya bisa mempertahankan IPK, dan saya yakin bisa mendapatkannya. Jadi untuk teman-teman semua, jangan pesimis, jangan ragu, jangan minder. Pokoknya apa yang menjadi keinginan teman-teman sekalian, kalian harus mencobanya. Apapun hasilnya, kalian harus terima. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa, sebuah hal yang luar biasa yang akan kalian dapatkan. Seperti itu teman-teman. Tetap semangat, jangan menyerah, karena perjuangan akan membuahkan hasil yang maksimal. Tetap berusaha apapun keadaannya. Itu saja konten pada hari ini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya, dan mungkin saya akan bercerita lebih, nggak cuma beasiswa tapi juga tentang kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Sampai jumpa.